Bab 317. Apakah kamu masih mau kembali kepadanya? Nia tertegun sejenak, dan kemudian membalikkan tubuhnya untuk membiarkan penglihatan Davin, sambil dengan tenang menjelaskan, Nona Sen tersadar sebelum wakil Presiden Ye. Dia sudah makan bubur, dan tidak ada yang serius dengan kondisi tubuhnya. Mendengar bahwa dia baik-baik saja, dan melihatnya duduk di sana, meskipun wajahnya masih sedikit pucat, dapat dilihat bahwa kondisi mentalnya jauh lebih baik daripada ketika dia demam tinggi tadi malam. Bibir tipis pucat Davin berkedut, dan bibirnya segera mengering. Baguslah jika tidak apa-apa. Wakil CEO minum air dulu. Dia tidak bergerak, matanya hanya menatap Claire. Claire juga menatapnya. Dia awalnya hanya ingin melihat apakah ada yang terjadi dengannya, tapi tatapannya yang tajam membuatnya sangat canggung. Pada saat ini, Nia memegang gelas air di depannya, dan dia juga mengambilnya. Hanya terus menatapnya. Ahem. Claire terbatuk dengan sedikit malu, lalu mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur. Dia berjalan ke Nia, Nia tersenyum dan menyerahkan gelas air ke tangannya. Claire meliriknya, yang kebetulan bertemu dengan mata Nia. Nia menatapnya dengan ramah, lalu dia berdiri dan berkata, "Aku akan membeli beberapa barang. Dan akan segera kembali." Setelah mengatakannya, dia menginjak sepatu hak tinggi dan pergi dengan penuh semangat. Setelah Nia pergi, senyum terpancar di mata Davin. Sekretaris ini masih memenangkan harinya pada saat-saat penting. "Kakak tertua, kamu baru saja bangun, minum sedikit air." Claire menyerahkan gelas air kepadanya dan memberi isyarat padanya untuk minum air. Davin terdiam, dan tidak mengambil cangkir, hanya menatapnya dengan tenang. Apakah kamu tidak haus?" Claire memegang gelas air dengan bingung. "Tidak memiliki tenaga," kata Davin ringan. Mendengar itu, awalnya Claire tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi kemudian ia tiba-tiba tersadar bahwa Davin mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambil cangkir dan memintanya untuk memberinya air. Wajah Claire tiba-tiba memerah. Di bawah tatapan Davin, dia sangat malu sehingga dia meletakkan gelas air ke atas meja dengan gugup. Cahaya di mata Davin sedikit gelap ketika dia memperhatikan gerakannya. Setelah beberapa saat, bibirnya yang tipis bergerak, tetapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Suasana di bangsal terlalu canggung, dengan hubungan antara Claire dan dia, tidak mungkin bagi Claire untuk mengambil inisiatif untuk memberinya makan dan minum air. Atau, "Aku akan memanggil perawat." Mengatakan ini, Claire tampaknya telah menangkap sebatang jerami penyelamat, dan tiba-tiba berbalik dan ingin keluar untuk memanggil perawat. Davin melihat punggungnya dan sedikit bingung apakah dia harus nangis atau tertawa. Dia benar-benar berpikir untuk mencari perawat hanya untuk segelas air, di sini juga tidak ada seorang pun. "Kembalilah," Davin berkata dengan lemah. Dia lebih baik menghentikan langkahnya, menoleh dan menggigit bibir bawahnya sambil menatapnya. Tampang ini terlihat menyedihkan, seolah-olah Davin membuat permintaan yang sangat menyulitkan, tetapi dia juga tahu bahwa dia memang sedang menyulitkannya. Memikirkan hal ini, Davin tersenyum tipis, "Aku hanya bercanda denganmu, apakah kamu akan mencari perawat?" Barusan aku hanya terburu-buru, jadi aku bercanda denganmu, tapi sekarang tidak lagi. Maaf." Mendengar itu, Claire mengangkat matanya untuk menatapnya. Setelah melihat permintaan maaf di matanya, dia menurunkan matanya dengan canggung, "Aku yang harusnya minta maaf. Kamu telah menyelamatkanku dan melakukan banyak hal untukku, tapi aku..." Dia bahkan tidak mau memberinya segelas air. Tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Davin tidak lagi menyulitkannya, tetapi ia bangkit dan mengulurkan tangan untuk mengambil gelas air di atas meja. Claire yang melihatnya bergegas berjalan kemari, dan mengambil cangkir itu dan memberikan padanya. Di tengah-tengah,
Davin secara tidak sengaja menyentuh tangannya saat menerima cangkir, dan Claire dengan cepat menarik tangannya dengan ketakutan. Untungnya, Davin sudah memegang gelas airnya dengan stabil, memperhatikan gerakan Claire. Cahaya matanya menjadi padam. Dia membawa gelas air ke bibirnya dan meneguk beberapa teguk, lalu membasahi tenggorokannya, dan kembali berkata lagi, "Aku tidak akan melakukan apapun padamu, kamu tidak perlu begitu takut padaku." Dia baik-baik saja jika dia tidak mengatakannya. Ketika dia mengatakannya, Claire langsung menjadi sangat canggung. Dia tidak menjawab kata-kata Davin, hanya berdiri di samping. Ketika Davin selesai minum air, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya lagi, dan Davin berkata, "Kembalilah untuk beristirahat." Tangan Claire membeku di udara, dan setelah waktu yang cukup lama, ia baru menarik kembali. "Maaf." Setelah waktu yang lama, dia meminta maaf kepada Davin, dan kemudian berbalik untuk kembali ke ranjang rumah sakitnya. Davin menatap punggungnya dan tiba-tiba berkata, "Claire." Mendengar, Claire berhenti, dan dia tidak melihat ke belakang. "Apakah kamu masih akan kembali padanya?" Claire terdiam sejenak, dan berbalik, "Apakah aku pernah pergi? Aku masih memiliki banyak hal yang belum aku jelaskan padanya. Aku harus bertanya dengan jelas apa yang terjadi." Setelah selesai bertanya, "Aku melihat kontrak perceraian." Tanpa sadar Claire mengepalkan tangannya di kedua sisi, dan dia menggertakkan giginya. "Dia sudah ingin menceraikanmu. Jika kamu pergi kepadanya lagi, tidakkah kamu ingin menjatuhkan martabatmu di bawah kakinya dan membiarkannya menginjaknya? Dia tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Di tengah-tengah, pasti ada alasan untuk ini. Kakak tertua, kamu telah menyelamatkanku. Istirahatlah dengan baik hari ini, aku tidak akan pergi. Aku akan mencarinya saat aku keluar dari rumah sakit." Setelah berbicara, Claire kembali ke tempat duduknya dan tidak berbicara dengan Davin lagi. Davin melihat sosoknya dan tidak tahu bagaimana perasaan di hatinya, hanya ada kepahitan di mulutnya. Perasaan ini juga entah sampai kapan. Melihat wanita yang dicintai di depannya, tetapi dia justru ingin mengirimnya ke pria yang disukainya, itu saja sudahlah, dan pria itu justru tidak menghargainya. Ini membuat Davin sangat marah. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin langsung membawa Claire pergi secara paksa, pergi dari sini, dan pergi ke sudut dunia manapun, kemanapun, selama tidak membiarkannya bertemu pria itu lagi. Namun, bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa mengabaikan perasaan Claire. Jika dia menangis di depannya, dan menunjukkan ekspresi atau tatapan yang menyakitkan, dia akan merasa dia sendiri adalah orang yang bersalah. Karena seperti itu, maka dia akan membantunya. Bantu dia mendapatkan semua yang dia inginkan dan melihat dia bahagia, dan dia juga seharusnya bisa puas. Memikirkan hal ini, Davin sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah tinggal di rumah sakit selama 2 hari penuh, Davin menunjukkan bahwa dia ingin keluar dari rumah sakit. Ketika Claire mendengar berita itu, dia sedikit terkejut, termasuk Nia, karena lukanya masih cukup serius. Dokter mengatakan bahwa dia harus dirawat di rumah sakit setidaknya selama 5 hari ke atas, tetapi sekarang hanya 2 hari termasuk hari-hari sebelumnya, dan dia sudah ingin keluar dari rumah sakit. "Mengapa kamu ingin keluar dari rumah sakit begitu cepat?" "Aku sudah melakukan urusan perusahaan, dan wakil CEO dapat beristirahat selama beberapa hari lagi." Claire berdiri di samping, menatapnya dengan mata samar. "Jangan-jangan kamu berpikir kamu telah memenjarakanku di rumah sakit, jadi kamu ingin meninggalkan rumah sakit lebih awal." Davin tersenyum ringan, "Bodoh, apa yang kamu pikirkan? Aku adalah seorang pria. Ini hanya luka kulit, dan tidak layak jika terus dirawat di rumah sakit." Bersambung.